warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Teguh ya. Kemudian ada Adelia dan Retno ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan ya sebelum nanti ke penyampaian ini kita perkenalan dulu mungkin ya. Pak, boleh diperkenalkan dulu Pak mungkin. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Dr. Muhammad Fatur Rahman, selaku Editor-in-Chief Jurnal Helium dari Universitas Pakuan. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa ada Adelia dan juga Retno. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi dan berkumpul untuk sharing session ya, Pak, Ya, tentang sharing session lah. dan juga tentang riset yang dilakukan oleh Adel dan juga kelompok saya. Jadi pertama-tama perkenalkan, saya Teguh Pambudi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan sekarang hadir bersama mahasiswa di tim riset saya ada Adelia dan juga Retno. Yang mereka berdua adalah mahasiswa tingkat akhir di program studi teknik kimia dan insya Allah di tahun ini sudah selesai. Itu Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, ya tadi sudah diperkenalkan ya, ada Adelia dan Retno yang masih tugas akhir yang juga apa namanya meneliti tentang ini ya. Oke, sebelum nanti masuk ke presentasinya, saya sampaikan dulu bahwa eh, artikel Pak Teguh dan mahasiswanya ini mendapatkan eh, the best apa ya istilahnya ya, the most downloaded article. Kita coba lihat ya di laman jurnalnya. Nah, ini dari 6 artikel di volume 5 nomor 1 tahun 2025. Nah, di sini kita lihat untuk abstract view di 204. Nah, dilihat 204 kali dan ini pun tertinggi dari yang lainnya juga. eh, PDF downloadednya juga yang paling tinggi di sini sekitar 178 kali di download. Artinya artikel ini menarik perhatian gitu kan. Juga banyak yang ingin tahu lebih lanjut ya dengan kita melihat banyak yang coba download PDF-nya gitu ya. Nah, mungkin akan lebih menarik jika nanti disampaikan secara lisan di ruang Zoom ini dan insya Allah nanti ini direkam nanti akan dimasukkan di YouTube Jurnal Helium ya. Insya Allah kita sedang memulai eh, tidak hanya mempublikasikan secara tulisan saja, jadi kita juga coba masuk ke media-media mainstream gitu ya supaya lebih eh, ya lebih banyak bisa menjangkau lah exposure-nya lebih tinggi ya. Ya jadi mudah-mudahan dengan adanya penyampaian lewat media sosial ini ya insya Allah nanti di YouTube ya bisa juga meningkatkan impact dari artikel ini dari penelitian ini. Oke, baik selanjutnya mungkin Adelia ya yang mau menyampaikan atau nanti gantian ya. Ya mangga dipersilahkan kepada Adelia. Baik, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adelia izin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Catalytic Performance of Manganese Sulfate Natural Zeolite in Ethyl Acetate Synthesis yang telah dipublish di jurnal Helium. Oke. Yang pertama di sini ada tujuan dari penelitian kami. Tujuan penelitian kami itu yang pertama
Etil asetat diproduksi melalui proses verifikasi yang umumnya dilakukan dengan waktu reaksi yang cukup lama, sehingga dibutuhkan bantuan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Dan katalis yang digunakan itu dapat berupa homogen dan katalis heterogen. Kami di sini memilih katalis heterogen karena beberapa keuntungan, yaitu dapat didaur ulang dan pemisahan katalis dengan produknya yang mudah. Dan hal tersebut menjadi dasar penelitian kami dilakukan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui karakteristik struktur, morfologi, dan kristalinitas dan gugus fungsi pada zeolit murni, zeolit teraktivasi, dan zeolit modifikasi dengan logam MnSO4. Yang kedua, mengetahui pengaruh waktu reaksi terhadap katalis etil asetat yang terbentuk. Yang ketiga, mengetahui pengaruh massa katalis etil asetat yang terbentuk. Selanjutnya, ada prosedur penelitiannya. Yang pertama, yaitu persiapan zeolit alam, yang kemudian diaktifasi. Setelah diaktifasi, dilakukan proses impregnasi zeolit. Setelah diimpregnasi, dilakukan karakterisasi zeolit untuk zeolit murni, zeolit teraktivasi, dan zeolit impregnasi. Kemudian dilakukan proses esterifikasi etil asetat, dan dilakukan penentuan perhitungan konversi. Untuk prosedur aktivasi zeolit, yang pertama, zeolitnya dihaluskan dan diayak, lalu diaktifasi menggunakan H2SO4. Kemudian dicuci sampai pH-nya netral dan dikeringkan. Yang terakhir, dikarakterisasi menggunakan XRD, FTIR, dan SEM. Yang kedua, untuk proses impregnasi zeolit. Zeolit yang tadi telah diaktifasi dicampur dengan MnSO4, kemudian direflux selama 2 jam dan dikeringkan. Kemudian dikasinasi pada suhu 550 derajat Celcius. Kemudian kembali diayak lagi supaya dapat 200 mesh dan dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, dan SEM. Kemudian untuk prosedur esterifikasi menggunakan etanol dan asam asetat yang dimasukkan ke dalam reaktor berupa Erlenmeyer dan dilakukan pengadukan. Sambil dilakukan pengadukan dan dipanaskan hingga mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan katalis dalam jumlah tertentu dan dilakukan pengambilan sampel. Kemudian sampelnya diuji menggunakan metode titrasi. Di sini ada penentuan konversinya. Penentuan konversi ini, sampel yang telah diambil dianalisis menggunakan satu normal NaOH dengan metode titrasi asam basa. Ya, di sini rumusnya. Untuk penampilan fisik dari masing-masing katalis, zeolit murni, awalnya zeolit murni ini sama kayak zeolit aktivasi, masih warna hijau. Nah, setelah diaktifasi juga masih berwarna hijau. Kemudian setelah dilakukan impregnasi dan masuk kalsinasi, dia berubah warna menjadi kecoklatan. Ini untuk hasil FTIR. Sini ada gelombang di sekitar 1000 sampai 1100 yang umumnya dikaitkan dengan getaran SiOSI dan ALOSI. Kemudian dapat pergeseran pita serapan dari 1009 pada zeolit murni ke 1011 pada zeolit aktivasi. Dan terdapat pergeseran lagi pada zeolit MnSO4. Untuk XRD, di sini terdapat pik-pik puncak di sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius. Ini untuk SEM-nya, kemudian
eh EDS. Di sini EDS untuk zeolit reaktivasi. Di sini untuk zeolit terdoping MN. Untuk zeolit terdoping MN juga mengindikasi keberadaan senyawa baru yaitu MN yang sebelumnya tidak ada di sini. Di sini terdapat MN yang menunjukkan bahwa logam MN dari MnSO4 berhasil terabsorpsi pada zeolit melalui proses impregnasi. Di sini hasilnya yang tertinggi itu pada konversi tertinggi didapatkan pada katalis MnSO4 waktu 90 derajat diperoleh 91,27 derajat 27% konversi, dan di sini juga diperoleh yang tertingginya, konversi tertinggi diperoleh pada berat 1 gram katalis Mn diperoleh 90,98% konversi. Di sini kesimpulannya, ini yang tadi telah dijelaskan untuk FTR, XRD, dan SEM EDS. Hasil konversi berdasarkan waktu diperoleh 91%, dan untuk yang berdasarkan masa katalis diperoleh 90,98%. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Adel. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Teguh atau Bu atau Retno? Mungkin saya akan menambahkan behind the scene ya dari penelitian ini, Bapak. Jadi memang kalau di prodi kami di Teknik Kimia Unsika, memang mahasiswa ada mata kuliah seminar penelitian. Walaupun penelitian ini bukan menjadi tugas akhir, tapi mereka tetap mendapatkan mata kuliah penelitian. Nah, jadi mereka juga diwajibkan untuk masuk ke lab, kemudian merancang penelitian, kemudian harapannya juga bisa dipublikasikan. Nah, ketika proses bimbingan ya dan mendapatkan data, ya saya arahkan dan saya motivasi Adel untuk ya publikasi ke jurnal yang minimal Sinta 4 ya Pak. Ya walaupun memang untuk mahasiswa tingkat S1 sebenarnya juga tidak terlalu wajib ya untuk publikasi di skripsi ya, memang karena level KKN-nya kan tidak sampai situ. Cuman saya push Adel untuk publikasi. Nah, kenapa kita memilih helium? Karena pada saat jujur yang memilih jurnalnya saya. Oh Jadi ya, memang saya yang mencari beberapa jurnal yang sekiranya masuk scope, dan kemudian yang jadi pertimbangan adalah saya sih push Adil untuk bisa menulis dalam bahasa Inggris. Sehingga jurnal Sinta 4 untuk scope kimia, teknik kimia kan banyak ya Pak. Ya, betul. Cuman jujur memang saya memilih yang berbahasa Inggris sehingga ya memberikan latihan kepada Adel untuk menulis hasil risetnya dalam bahasa Inggris. Jadi original draft pertama memang dari Adel. Jadi ini memang tulisan Adel awalnya. Jadi saya selaku pembimbing memberikan masukan, kemudian memperbaiki penulisan dan lain. Tapi original draftnya memang dari Adel. Sehingga ya ketika dapat undangan dari Pakuan untuk presentasi, jadi Adel yang paling tepat untuk mempresentasikan karena memang seluruh pekerjaan ini hampir sebagian besar dilakukan oleh Adel. Dan alhamdulillah mendapatkan respon baik dari Pakuan. Ya, ada revisi juga dan kita diskusi juga untuk melaksanakan revisi dengan saya sehingga kita kirimkan hasil revisinya. Alhamdulillah bisa publish di jurnal Pakuan. Saya rasa untuk mahasiswa S1 dan juga menulis dalam bahasa Inggris sudah sangat baik. Dan alhamdulillah ya bisa menjadi bekal Adel ya jika memang untuk melanjutkan ke jenjang S2 setidaknya ya ada sedikit portofolio dalam menulis. Jadi kurang lebih itu Pak
Dr. Fakdur tentang ya behind the scene dari riset ini. Dan riset ini juga ada satu lagi, jadi kita ada dua tim, satunya Retno. Retno pun publish di jurnal Sinta 4 juga, dan berbahasa Inggris juga, cuman tidak di Pakuan ya, biar kita menyebar ke tempat lain. Baik, baik. Tadinya mau ke Pakuan juga, tapi kayaknya mungkin akan satu edisi dan banyak sekali ya sama gitu ya, autornya juga kita sebar di tempat lain dengan variasi katalis yang berbeda. Itu Pak Fatul. Baik. Wah, luar biasa nih Pak ya. Alhamdulillah nih ada mahasiswanya yang berhasil publish di jurnal terakreditasi Sinta. Dan insya Allah kita Pak sedang mengajukan nih Pak reakreditasi untuk jurnal Helium ini. Dan kita ajukan di Sinta 1 ya. Mudah-mudahan tahun ini ada kabar baik ya dari Arjuna. Ya, ya paling mentok mungkin kemungkinan Sinta 2 ya. Tapi kita berharap bisa lah Sinta 1. Jadi Alhamdulillah bisa terus berkembang. Jadi kami mengundang kembali kepada teman-teman nih dari Unsika ya untuk bisa submit kembali ya di jurnal Helium. Ini kebetulan artikelnya saya yang handle langsung. Kemarin saya sebagai ya meskipun saya set di situ orang lain ya sebagai section editornya, tapi saya sendiri yang langsung handle artikel ini. Saya cari reviewernya dari luar negeri juga ini. Kalau mau cerita behind the scene juga dari sisi editor, jadi kita carikan reviewer untuk artikel ini dari luar negeri, dari USM, Kementerian University Science Malaysia, dan satu lagi dari MARA ya, UITM MARA. Alhamdulillah ada beberapa masukan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi author, dan alhamdulillah juga sudah diperbaiki dengan baik, dan alhamdulillah artikelnya bisa publish tepat pada waktunya. Nah, ini sudah hadir juga Bu Yulian, Bu Linda. Bu Yulian, ada yang mau ditanyakan kan nih tadi seputar. Nah, ini kebetulan kita sama nih Pak. Bidang saya, Bu Yulian, Bu Linda tuh anorganik fisik ya. Dan kita juga ke arah katalis ya. Cuma materialnya mungkin berbeda ya. Kalau saya mainnya di MOF gitu. Bu Yulian juga MOF. Nah, Bu Linda nih sempat bermain di zeolit nih, tapi lagi nyetir ya, kita mau nyimak aja tadi. Bu Yulian gimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Baik, terima kasih Pak Fatur. Ya menarik ya. Saya juga dulu pernah zeolit waktu S1. Pernah ya? Waktu S1 saya pakai zeolit. Tadi zeolit alam juga ya. Siapa tadi? Adelia ya? Iya, Ibu. Iya, kenapa pakai zeolit alam ya Adelia? Ada ini nggak apa? Kenapa pakai zeolit alam ya? Kenapa nggak zeolit sintetis gitu ya? Ada alasannya? Kalau kemarin pakai zeolit alam itu karena alasannya itu salah satu alasannya di Indonesia, dari jurnal-jurnal yang saya baca, di Indonesia itu banyak kelimpahan zeolit alam, Bu. Terus zeolit alam itu mudah didapat, kemudian murah. Murah ya yang pasti ya. Sintetis mah udah mahal ya beli ya. Oke, terus tadi tadi ada data Sam ya. Penasaran saya tadi kayak cuma sekilas doang tadi tampilin Samnya. Boleh lihat ya? Iya, Bu. Boleh lihat lagi nggak Samnya? Nah ya, jadi ada perbedaan nggak sebelum dan sesudah aktivasi atau pas sudah di ini ya dengan MNSO4 gitu ya? Iya, Gimana tuh kalau lihat dari hasilnya, dari gambarnya nih? Kalau dari SEM ini, yang ini ya Bu, yang morfologi ini ya. Kalau yang morfologi ini, zeolit teraktivasi, ya yang teraktivasi itu relatif kasar dan ada diameternya itu masih belum beragam, Bu. Terus, ya yang aktivasi ini diameternya masih belum beragam. Masih ada yang kecil-kecil sama yang gede, ukurannya jauh. Ya, pokoknya nggak seragam ya, pokoknya nggak mungkin.
Ya. Ya, terus? Terus kalau yang udah didoping sama MNSO4 kelihatan lebih seragam Mm-mm. daripada yang sebelumnya yang teraktivasi. Terus juga Ya, pembukaannya udah nggak terlalu kasar kayak sebelumnya. Oke, ya tadi belum dijelaskan ya. Oke, ya mungkin itu saja dari saya tadi ya. Karena penasaran tadi gimana apa bedanya nanti ya pas setelah diaktifasi atau pas udah doping dengan MN4 tadi ya nggak dijelasin ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Adel ya. Terima kasih nih Pak Teguh ya. Oke, makasih Bu Oke. Yulian. Ya, makasih Mungkin Pak saya Fatur. saya mau bertanya nih ke Adelia, nanti setelah dari ini kan udah mau lulus nih ya, Iya. ada rencana lanjut S2 nggak gitu? Atau mau dilanjut nih penelitian ini gitu? Kalau dari saya pribadi eh, belum kepikiran buat lanjut S2 sama penelitian ini sih Pak. Cuma kalau penelitian ini dilanjutnya saya pernah kepikiran ini Pak yang mungkin bedanya nanti di jenis logamnya buat Oh, penelitian selanjutnya. Tapi saya belum ada kepikiran buat lanjut penelitian sama S2 sih Pak. iya, ya karena kan nanti juga S2 tuh kan harus meneliti lagi ya. Nah, kan akan alangkah lebih baiknya kalau lanjut tuh dari penelitian S1. Jangan kayak saya S1-nya pendidikan kimia, S2-nya kimia pasti beda. Ya, ya itu saja mungkin. Ya terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Adel, Retno, Pak Teguh. Juga ada satu lagi ya, siapa? Bu, ini dosen juga atau gimana? Yang dari fisik, Alfieta, Oh, Bu Alvita, tim Alvita. kami juga. Ya, tapi kebetulan ada kegiatan hari ini sehingga tidak bisa Oh iya, bergabung. Tadi sudah saya kirim, kemarin sudah saya kirim linknya, tapi kayaknya ada ngajar ataupun ujian ya tadi bilangnya saya lupa. berarti dosen ya? Ya, Beliau dosen dosen. juga. Bu Alvita itu dosen. Jadi pembimbingnya ada dua Pak kalau di kami. Baik. Ini ada sertifikat dari kami. Boleh di top share dulu ada? Ada sertifikat dari kami sebagai bentuk penghargaan besar kami bagi Adel, Pak Teguh, Bu Alvita, dan Retno ya, yang ya kita sebut best author lah ya. Best author. Di sini ada keterangannya most viewed and download article ya di jurnal Helium, Journal of Science and Applied Chemistry, volume 5 nomor 1 Juni tahun 2025. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi rekognisi dan semangat ya untuk dan bisa juga diajukan di BKD nih Pak. Mudah-mudahan ya. Nah, nanti saya kirim filenya di grup ya. Baik, cukup mungkin ya Bapak Ibu. Ya, baik dengan begitu ya sekali lagi diucapkan terima kasih Pak Teguh, Adel, Retno, Bu Linda juga Bu Lian yang telah hadir ya di kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Terima Bapak Fatur. kasih Pak. Terima Gubernur, kasih Bu Pak. Lilian, Bu Linda, Ada Pak Teguh dan Retno. izin live, Bapak. Ya, ya, siap, siap.